Jika ada satu pemain paling underrated di timnas Indonesia, maka dengan sangat yakin kami bisa mengatakan pemain itu adalah Ivar Jenner. Mengapa kami mengatakan demikian? Karena Ivar menjadi sedikit dari pemain timnas yang perannya begitu penting, namun sangat jarang mendapatkan sorotan. Namun kita tak akan berhenti mencoba menceritakan bagaimana peran seorang Ivar yang begitu penting bagi timnas, tetapi seakan tertutupi oleh pemain-pemain timnas yang lain. Jika pemain diaspora lainnya datang di saat timnas mulai menanjak, ataupun saat timnas mulai ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia, berbeda halnya dengan seorang Ivar Jenner. Pemain ini justru memilih Indonesia di saat timnas Indonesia sedang dalam ketiadaan. Bayangkan saat itu usianya masih 19 tahun. Ia punya intelijensi dengan postur 186 cm yang bahkan lebih tinggi dari rata-rata midfielder di Eropa sana. Klubnya pun bagus, yaitu ia bermain untuk Young Utrecht. Yang intinya Ivar ini memiliki segalanya untuk karir yang akan cemerlang di Eropa. Dan tentu saja masih sangat besar harapan bagi seorang Ivar agar bisa tembus ke timnas senior Belanda. Mengingat usianya memang masuk ke dalam rentang usia yang akan meregenerasi pemain tengah timnas Belanda itu sendiri. Maka dilakukanlah pendekatan dengan menggunakan budaya timur, yaitu pendekatan dengan orang tua Ivar. Dan yang terjadi, orang tua Ivar pun sungguh menyambut pinangan dari timnas Indonesia itu dengan sangat hangat. Walaupun mereka juga tahu persis jika putranya punya potensi yang tak main-main dalam beberapa tahun ke depan. Exco PSSI yaitu Hassani Abdul Ghani menawarkan Ivar dan orang tuanya, yaitu sebuah tawaran paling menggiurkan bagi pemuda yang masih sangat belia. Apalagi kalau bukan tawaran untuk bermain di Piala Dunia U20, yang kala itu timnas Indonesia telah ditunjuk sebagai tuan rumah. Namun kesetiaan Ivar Jenner pun diuji saat mengetahui bahwa Indonesia dicoret menjadi tuan rumah oleh FIFA. Bahkan para supporter yang mulai menyukai gaya permainan Ivar pun sudah mulai pasrah. Ya, apalagi yang mau diharapkan dengan negara semacam ini? Jadi tuan rumah pun tak becus. Bahkan saat itu Indonesia benar-benar menjadi sorotan dunia. Bukan karena prestasinya, melainkan karena sebuah tragedi, yaitu tragedi Kanjuruhan. Coba kita tanyakan pada diri kita. Jika saat itu kita adalah pemain yang punya potensi yang teramat besar, ataupun jika kita memiliki seorang putra yang sudah dibesarkan dengan susah payah, apakah kemudian kita akan membiarkannya memilih sebuah negara yang faktanya sungguh sedang tidak baik-baik saja dalam hal sepak bola kala itu? Mungkin banyak di antara kita yang akan memilih sebuah pilihan paling realistis dan paling aman, apalagi kalau bukan tetap menjadi pemain di Belanda. 22 Mei 2023 akhirnya terjawab. Ivar Jenner mengucapkan sumpah untuk setia ke Indonesia, sebuah negara yang sepak bolanya saat itu penuh dengan ketidakpastian. Tak ada yang bisa menggerakkan hal seperti itu kalau bukan karena cinta dari si pemain ke negaranya. Maka coba cari saja kalau ada pemain timnas kita yang mencetak gol, kemudian ia berlari dan langsung menghampiri ke tribun penonton. Sungguh beruntung kita memiliki pemain semacam ini. Coba perhatikan bagaimana visionernya Ivar Jenner dalam memberikan umpan. Kemampuan Ivar di lapangan tengah pun sungguh elok untuk dipandang. Bahkan dalam hal bertahan pun, Ivar ini sungguh amat menawan. Saking baiknya permainan Ivar, pemain timnas lainnya pun sampai menggelari julukan seperti ini. Kita tentu sudah pernah menyaksikan bagaimana kondisi lini tengah timnas saat ada Ivar Jenner di sana. Ketika melawan Jepang, Tom Haye dan Neven telah gagal mengimbangi lini tengah tim Samurai. Namun saat melawan Arab Saudi, ketika ada Ivar di lini tengah, kita bisa sesolid itu. Walaupun memang ada perbedaan kualitas antara timnas Jepang dan Arab Saudi, namun saat ada Ivar mengawal lini tengah, permainan timnas sungguh sangat hidup. Ya, itu di timnas senior. Kita tentu masih ingat bagaimana peran tak main-main yang Ivar tunjukkan dalam gelaran Piala Asia U23. Ivar tak hanya membawa timnas lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, bahkan sedikit lagi berhasil membawa timnas lolos ke Olimpiade di Paris. Maka jangan heran ketika ia terlihat begitu hancur saat timnas gagal memenangi laga melawan Guinea. Ivar ini juga bukan tipikal pemain yang egois. Ia bahkan rela mengorbankan dirinya untuk timnas.
Sedikit flashback saat melawan China. Kala itu timnas sedang tertinggal 0-1. Para pemain lain mulai maju ke depan dan meninggalkan pos pertahanannya. Ketika membangun serangan kombinasi antara Kapten Asnawi dan Witan berhasil direbut, tahukah kalian siapa pemain yang berlari kencang dan rela melakukan professional fouls? Ya, dialah Ivar Jenner. Ia tahu betul, saat ia merebut bola itu, maka akan terjadi fouls dan dia akan mendapatkan kartu kuning yang akan menyebabkannya absen dalam laga selanjutnya ketika timnas akan melawan Jepang akibat akumulasi kartu. Maka ia benar-benar terlihat kesal. Dalam dirinya berkecamuk antara lebih mendahului rasa egoisnya atau mengorbankan dirinya agar timnas tak kebobolan. Maka pemain yang benar-benar mengerti akan langsung mengapresiasi apa yang dilakukan seorang Ivar. Ya, itulah yang kita saksikan. Bagaimana Jay Itzes dan Verdong langsung mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seorang Ivar. Adanya Ivar di timnas Indonesia hingga menjadi Ivar yang seperti sekarang ini, tak lain dan tak bukan tentu saja ada peran dari seorang Sintayong. Pelatih yang telah melihat potensi Ivar, bahkan jauh sebelum ada yang mengenal siapa sebenarnya pemain ini. Ivar mulai disorot oleh Sintayong, bahkan saat market value-nya masih di angka 434 juta. Di saat Pratama Arhan sudah memiliki market value di angka 5 miliar ke atas, Ivar 1 miliar pun belum sampai. Dan yang terjadi, market value Ivar telah melonjak berkali-kali lipat. Hingga tulisan ini dibuat, market value seorang Ivar sudah menyentuh di angka 6 miliar rupiah. Namun siapa sangka, ia pun juga membalasnya dengan cosplay menjadi Arhan yang bersiap akan melempar bola. Namun Ivar juga menjadi pemain yang paling mengapresiasi kerja keras rekan setimnya. Dan ia jadi pemain pertama yang langsung memeluk Verdong. Ia begitu mengapresiasi atas long run dari seorang Verdong saat terciptanya gol Marcelino. Dari semua itu, ada satu kenangan yang sulit kita lupakan antara Ivar dan Sintayong. Maka saat Sintayong dipecat oleh PSSI, Ivar jadi salah satu pemain yang terlihat sangat merasa kehilangan kala itu. Ia mengatakan, sebagai anak laki-laki 19 tahun, Anda membiarkan saya menjadi starter melawan Argentina. Sejak saat itu hingga sekarang, saya akan mengucapkan terima kasih untuk segalanya. Memang ini adalah hal baik, yaitu timnas akan mendapati midfielder baru yang akan bergabung, yaitu Jero Riedewald. Entah apakah Ivar Jenner akan tetap menjadi pilihan utama atau hanya menjadi pelapis, kita semua tidak pernah tahu. Namun bagi supporter, Ivar Jenner jelas telah memiliki tempat tersendiri di hati. Apakah Ivar akan mampu bersaing atau bahkan mampu membawa timnasnya menuju pentas Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.